Jadi kita akan proses dan ekstrak dengan alat ini, bosku. Ini disebutnya alat destilasi atau penyulingan. Jadi gini ceritanya, bosku. Jadi anak punya teman, dia punya riwayat asam urat. Kalau sedang jadi, sakitnya itu sakit katanya. Gerak sakit dan diam pun juga sakit. Sendi-sendi yang ada di dalamnya itu berbentuk seperti kristal runcing. Ketika gerak, sendi dengan kristal itu bergesekan, sehingga sendi itu mengalami luka memar atau luka dalam. Jadi mengalamilah pembengkakan. Kulit luar saja, jika digesek oleh pasir ya, itu rasanya sakit, membekas, perih. Terus teman anak itu cerita ketika asam uratnya itu lagi jadi. Lalu dia berangkat ke dokter dan membawa uang 200.000. Dan dia konsul dengan dokternya bagaimana supaya ini rasa sakitnya itu hilang. Dokternya kasih dua pilihan. Yang pertama ada suntik paten, harganya 300.000. Bisa bertahan 1 minggu. Yang kedua suntik biasa, namun harganya 150.000. Dan efek penahan nyerinya itu sampai 3 hari katanya. Dan akhirnya dia ambil yang 150.000. Dan 50.000 dia pakai untuk pendaftaran. Habis deh uang bawa 200.000, ternyata masih kurang. Parkir 2.000. Lanjut ceritanya, dia pergi ke apotek, belanja apa yang ada di informasi di internet. Obatnya itu mujarab, bagus katanya. Dia teliti, di situ ada bahan, ternyata ada tempuyung. Nah, dia rebus dan dia coba sampai 3 hari. Dan dia tidak pernah mengalami sakit lagi selama 3 tahun. Nah, gambar tempuyungnya seperti ini. Sebetulnya itu di rumah-rumah bosku juga, di pinggir kali itu ada sebetulnya. Itu obat itu. Bahkan manfaatnya, 1, dia mampu menghancurkan batu ginjal. 2, selain dia bisa menghancurkan batu ginjal, dia menjaga kesehatan ginjal juga. Manfaat yang ketiga itu dia menurunkan asam urat. Yang keempat, dia itu antibiotik. Yang kelima, anti radang. Yang keenam, dia dapat menyembuhkan alergi. Yang ketujuh, menstabilkan tekanan darah tinggi atau rendah. Jadi dia membuat stabil darah. Yang kedelapan, mengatasi gangguan pendengaran. Nah, namun kita akan bahas untuk asam urat. Sehingga buat bosku yang punya saudara atau orang tua yang punya asam urat, bisa direkomendasikan tempuyung. Nah, gambarnya seperti ini. Caranya itu sederhana, bisa direbus, langsung diminum. Kalau anak ingin melewati proses destilasi atau penyulingan. Nah, dengan penyulingan atau destilasi ini, zat yang tidak perlu bisa dipisahkan. Zat yang merusak itu bisa dipisahkan. Sehingga dengan proses destilasi, juga menghilangkan elemen-elemen padat. Sehingga yang dihasilkan dari tempuyung itu benar-benar murni. Oke, kita berangkat mencari tempuyung, bosku. Nah, ini. Biasanya dia suka tumbuh di pinggir-pinggir kali. Nah, batangnya aja, jangan akarnya, teman-teman. Supaya dia jadi lagi. Nah, kita perlukan daunnya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi dia di tempat-tempat yang lembab, bosku. Ini udah sama akarnya. Nah, ini bisa ditanam lagi, bosku, di rumah. Batangnya ambil. Oke, untuk pencarian sampai sini dulu, bosku. Nah, sekarang kita cuci, bosku. Terus dipilihin ya yang bagus-bagusnya. Yang jelek-jeleknya juga dibuang. Setelah dicuci, bosku. Nah, sekarang kita jemur di mesin. Bosku, itu bisa pakai matahari kalau kita itu ada mesinnya, jadi tinggal masuk. Nah, baik, kita masukin sini, bosku. Nah, ini timernya, bosku.
Kita tunggu 3 hari ya bosku. Oke bosku, sekarang kita buka. Nah, ini bosku. Ini udah kering bosku. Tuh, kering tapi hijau. Kering dia hijau. Jadi tidak coklat warnanya, jadi masih hijau. Oke, kita angkat. Oke. Nah, kita nanti masukkan ke sini, bosku. Oke. Setelah melalui proses yang tadi saya lihatkan, sudah dicuci, lalu dijemur di alat penjemur. Kalau dijemur di matahari, dia hasilnya akan coklat. Sedangkan kalau dijemur di mesin, dia akan hasilnya tetap hijau. Setelah kita lewati pekerjaan yang tadi, kita akan memasukkannya ke alat destilasi ini, bosku. Sebagian kita sobek-sobek, bosku. Nah, sekarang kita akan masukkan ke alat destilasi ini ya. Nah, langkah yang pertama kita isi air. Lalu air itu kita panaskan. Nah, ketika air itu dipanaskan, uapnya akan lari ke atas dan akan memproses tempuyungnya ini. Nah, ketika melewati tempuyung ini, uapnya akan mengalir ke saluran ini, bosku. Dan lalu didinginkan. Nah, ini sirkulasi terus mengalir supaya mendinginkan uapnya itu. Supaya bisa menghasilkan satu minyak atsiri sama air murni. Dan rasanya itu hambar. Seperti daun cengkeh didestilasi, rasanya itu pedas di tenggorokan. Namun yang dihasilkan itu bukan air mineral, bosku. Kalau air mineral itu menyegarkan. Dan memang air mineral itu yang harus dibutuhkan di dalam tubuh kita. Namun air ini untuk mengobati asam urat, ginjal. Biasanya yang bosku tahu itu daun minyak kayu putih. Nah, itu dari hasil ini, bosku. Nah, proses ini sampai 8 jam, bosku. Jika airnya habis, maka kita tambahkan lagi. Oke, nanti sudah 8 jam, kita lanjut lagi, bosku. Sarinya sudah turun semuanya ke bawah. Lalu di bawah itu udah berkurang setengahnya. Lalu hasilnya ini, bosku. Ini hasilnya sama ini, setengah. Nah, ini bisa diminum. Kalau direbus, langsung dia warnanya akan jadi coklat. Nah, kalau didestilasi dia akan bening, karena memurnikan airnya. Nah, ini rasanya kita coba ya. Nah, setiap hari itu diminumnya itu 30. Nah, 30 itu segini. Nah, 30. Nah, 30 itu setengah seloki. Jadi diminumnya itu pagi dan sore. Jadi 2 kali sehari selama 1 minggu. Nah, kita coba ya. Nah, baunya itu seperti rumput. Rasanya susah diungkapkan dengan kata-kata. Pasti itu rasa jamu kali ya. Kalau diminum sedikit-sedikit kayak gini, seperti jamu, cuman dia putih, bening. Nah, jadi seperti itu, bosku. Diminum 2 kali sehari, pagi dan sore, atau malam, pas mau tidur. Nah, hanya sebatas tambahan aja, bosku. Metode pengobatan itu ada 3. Yang pertama itu dengan metode bedah dan obat-obatan kimiawi yang biasa sudah dipakai oleh kita biasanya. Dan yang kedua itu pengobatan tradisional dengan cara metode budaya Cina kuno. Dan yang ketiga itu metode pengobatan gabungan dengan metode barat dan
Metode Cina kuno, bosku. Ya, contohnya seperti sirup. Sirup itu berawal dari proses kimiawi, karena dia mengalami proses-proses penambahan zat, sehingga tidak disebut alami. Nah, yang disebut alami itu jus diperas, dituangkan ke gelas, lalu diminum. Nah, itulah disebut alami. Namun, seperti makanan instan yang biasa bosku beli di supermarket, nah itu disebut sudah melalui proses kimiawi, bosku. Oke, sementara untuk informasi yang saya sampaikan cukup sekian, dan semoga bermanfaat buat bos-bosku. Semoga bosku-bosku semua dilancarkan usahanya, dilancarkan rezekinya. Amin. Oke, terima kasih bosku. Ketemu lagi dengan saya, Kang Saib, dosen ABC atau Akademi Bandung Copet. Saya sebagai dosen ingin mengucapkan selamat ulang tahun, happy anniversary buat Solusi Pria masa kini. Jangan ingat-ingat masa lalu, pokoknya mah Solusi Pria tuh harus masa kini ya. Ini solusinya. Hanya subscribe YouTube-nya ya, like dan juga share kemana-mana. Oke, jangan lupa Solusi Pria masa kini, solusi semua masalah pria. Wah, jangan masalah, jangan kayak saya. Kalau saya sudah berhasil masalahnya ya. Oke, karena ada Solusi Pria masa kini. Oke, nantikan. Sukses terus buat Solusi Pria masa kini dari Kang Saib.